Halo semuanya, selamat datang kembali di saya Manga. Di video kali ini kita akan kembali melakukan manga review. Komik yang bakal saya review kali ini adalah komik yang paling hangat di bulan Agustus 2025 yang jadi banyak perbincangan walaupun dalam hal negatif. Jadi komik itu adalah ini dah, Dragon Ball Ultimate Edition Volume 1. Tereng. Wah, keren banget. Semoga nggak ada masalah kayak yang diberitakan orang-orang di media sosial. Langsung aja kita cek isinya ya. Pertama kita lihat dari cover dulu deh. Kalau dari cover, kerennya ini kayak tuh yang ada glossy, ada Dove belakangnya Dove, yang gambarnya glossy. Istilahnya apa ya gini ya? Ada istilahnya sih, cuman saya lupa. Yang belakangnya cuman Dove aja sih. Terus tulisan Dragon Ball-nya seperti yang banyak orang bilang mepet ke kanan ya, cuman karena saya lihat ada versi Italianya juga sama seperti itu, jadi mungkin disengaja, bukan kesalahan cetak. Di belakang cuma tulisan Dragon Ball sama gambarnya Yamcha. Terus harga yang wow, 168.000. Ini kayaknya komik termasuk di Indonesia yang manga. Sejauh ini kan dulu dipegang sama Monster sama 20th Century Boys 158, ini 168, lebih mahal lagi. Atau ada yang pernah lebih mahal? Kayaknya enggak ya. Kayaknya ini deh yang mahal. Terus painnya Dragon Ball Ultimate Edition Akira Toriyama. Ini agak ganggu sih sedikit merah-merahnya ya. Ini putih-putihnya nggak ngepas, saya nggak tahu sensasinya itu kayak gini emang atau cuma versi Indonesia aja. Yang bikin ganggu sih nanti kalau misalnya mau dijejelin nggak bakal pas karena ada merah-merahnya gini ya. Terus bagian dalamnya nggak ada tulisan, nggak ada. Kita buka aja kalau gitu langsung jaketnya. Bismillah. Yap, tulisannya sini cover design by Hideaki Shimada, local support department. Kita dibuka lebar gini ya, keren sih. Kita lanjut bagian dalamnya, covernya sama seperti di luar cuman tanpa warna. Dalam belakangnya ada gambar naga ciras Dragon Ball ya, dan tulisan Dragon Ball-nya ini Dragon Ball Bangkok di spine by Akira Toriyama. Secara desain keren sih, nggak perlu dipertanyakan ya. Terus kita buka dalamnya, mirip-mirip kayak hardcover ya. Biasanya kan kalau hardcover itu dibuka ada halaman warna gitu nempel sebelum kita masuk ke komik aslinya. Ini belakangnya sama kayak begitu juga. Ini baca Dragon, di sini nyambungnya ballnya. Drago and ball. Oh enggak, bolanya dihitung. Oh jadi drag on ball. Terus di balik ini ada halaman warna persis kayak yang di luar. Di sini banyak orang bermasalah lemnya, cuman punya saya normal sih, asal nggak dipaksa. Bagian dalamnya juga ini yang ujung-ujungnya lemnya nggak terlalu nempel ya, nggak terlalu nempel, itu nggak terlalu nempel sama cover sih, bukan sama jilid bukunya. Kalau sama jilid bukunya aman, makanya yang ini jadi kayak mau lepas karena memang mereka nggak terlalu nempel di buku yang ininya ya. Jadi nggak masalah sama nggak dibuka lebar paksa gitu. Di sini juga masih pakai art paper, kertasnya keren. Judulnya di sini ada 14 chapter dari chapter 1 sampai
14 ya. Sampai halaman 215. Aslinya berapa halaman? Iya, 214 selesai. Plus beberapa bonus ya, koleksi gambar muka. Nah, terus kita masuk cerita aslinya. Warnanya keren, mirip kayak di Jepangnya, walaupun saya nggak punya Jepang ya. Di sini masih full color. Dari sini warnanya dikurangin karena bukan karena LX-nya, tapi memang di Jepangnya kayak gitu juga pasti. Udah sering saya lihat komik beginian, kayak JoJo dulu, yang JoJo hardcover yang bahasa Inggris kayak gini juga. Pertama warnanya full, lalu lama-lama berkurang ya warnanya, dan akhirnya jadi hitam putih lagi. Ini makanya warna bajunya Bulma sama rambutnya jadi agak beda di sini. Kayak warnanya kayak ada yang kurang kan, karena memang dikurangin ya tone warnanya. Ini warnanya lumayan banyak. Masih lanjut terus. Nah, terakhir di sini 37 halaman berarti halaman warnanya, terus hitam putih, dan ada lagi halaman warna. Dan mulainya sama kayak seperti saya bilang tadi. Pertama itu, oh enggak, bukan full color, berarti ini langsung tone-nya yang udah dikurangin ya. Ups, kelupaan sensor. Jadi sensornya ini rapi banget, udah mirip banget sama Jepang, hampir nggak ada yang disensor ya, jadi aman. Makanya tulisannya dewasa, ada di covernya ini, adult comic. Jadi yang anak-anak please jangan beli, karena rata-rata yang beli bapak-bapak, memang bapak-bapak sih. Soalnya ini kan komiknya bapak-bapak ya. Udah 30-an semua kali atau 20-an akhir yang beli. Nah, ini halaman yang bermasalah di medsos. Di sini dan di sini orang semua robek, banyak robek punya mereka. Saya sendiri nggak robek, tapi udah ada tanda-tanda loh di sini. Kalau lihat kamera nggak tahu bisa kelihatan atau enggak ini. Ini ada garis sedikit, tanda-tanda. Ini garis putus-putus. Saya dikasih tahu sama teman-teman kolektor juga. Ini ada garisnya sedikit, tapi untung cuma garis, nggak sampai yang robek kayak yang di medsos itu ya. Selain itu saya lihat aman sih, nggak ada masalah. Semoga nggak nemu. Nanti ada lagi halaman warna di belakangnya. Ini selesai di sini. Ini koleksi gambar wajah, ada halaman warna lagi. Ini kumpulan gambar chapter-chapter ya. Nice. Di sini udah nggak berwarna. Semua chapter yang ada di sini gambar depannya dilihatin. Lah, enggak ternyata. Sampai bab 12 doang, enggak sampai bab 14. Lalu seperti biasa paling belakang ada copyright-nya. Terus ini ada kertas QC quality control ya, Widya. Setahu saya yang dapat Widya ini rata-rata aman sih. Jadi untung saya dapat yang itu. Ya, itu dia. Kalau secara impresi saya suka banget sih, karena punya saya aman, nggak ada cacatnya. Tapi kalau orang yang punya cacat kayaknya bakal kecewa banget sih dengan harga segitu.
Ya semoga ada solusi dari Alex, nggak cuma minta maaf doang. Udah ada sih minta maafnya di Twitter sama Instagram saya lihat, cuman kalau nggak ada solusi ya sama aja ya. Orang udah terlanjur beli, semoga bisa ditukar atau ada cetak ulang nanti dan itu bisa ditukar. Jadi ya itu dia review saya tentang Dragon Ball. Kalau dari segi kualitas desain, editing, saya rasa udah cukup bagus banget. Nggak ada masalah, sensor juga aman. Cuman itu aja tadi, percetakannya ya. Yang bermasalah ini yang percetakan. Karena punya sendiri jadi semena-mena gitu kali ya. Ya pokoknya saya harap di volume-volume selanjutnya nggak ada masalah kayak gini, karena ini lumayan panjang. Bakal 34 volume, dan kalau semua volume harganya 168 tapi kualitasnya nggak diperbaikin, parah sih. Oh ya, terus saya mau bandingin coba sama ukurannya ini sama yang komik-komik manga Indonesia lainnya ya. Pertama yang paling kecil dulu deh, yang komik ukuran Moriarty the Patriot. Perbedaannya segini jauh. Kok ketebalan gak usah dilihat ya, karena ini memang koran. Terus kalau kita lihat yang komik ukuran normal sekarang, yang reguler, Tokyo Revengers itu segini, tetap beda jauh. Kalau kita yang lihat levelnya komik yang sejenis dengan level atau Akasha atau PGI, bedanya segini ya, tetap kelihatan gedenya. Sekarang kita bandingin sama yang versi Viz Media. Hunter x Hunter tetap lebih gede dibandingkan Viz Media. Ukurannya Hunter x Hunter ini sama kayak Dragon Ball yang saya punya dulu, yang 2-in-1 ya, yang versi Viz Media. Jadi ini lebih besar daripada yang 3-in-1 itu. Dan terakhir kita bandingin sama Monster. Ukurannya adalah kurang lebih sama ya, mungkin jaketnya aja yang tinggi ini, tapi persis sama sih. Jadi mereka seukuran Monster, yang berarti ini seukuran Viz Big dan Viz Signature ya. Ini seukuran sama Viz Dragon Ball yang Viz Big dulu, saya punya juga, cuman udah saya jual juga. Jadi ini ukurannya gede banget, makanya gambarnya puas dilihat. Seharusnya kalau nggak ada masalah ini bakal jadi keren banget sih. Tinggal yang percetakannya aja diperbaiki ya. Ya, saya rasa cukup sampai sini reviewnya. Terima kasih telah menonton. Nantikan saja video-video selanjutnya channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.